California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Halo teman-teman, kali ini kita akan memberikan informasi tentang si ikan swordfish atau biasa kita sebut ikan pedang. Yuk kita lihat ikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diva Hagia Maharani. Saya dari kelas 11 IPA khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan pedang. Ikan pedang atau swordtail dengan nama latin Hippoporus helleri yang diambil dari bahasa Yunani, di mana hippos berarti pedang dan porus berarti bawah. Sedangkan helleri diambil dari nama penemu ikan ini, yaitu Carl Bartholomeus Heller pada tahun 1848 di Meksiko, di mana nama ikan pedang ini diambil karena ekor dari ikan ini berbentuk seperti pedang. Klasifikasi ikan pedang yaitu ordo Cyprinodontoideae, subordo Poecilioideae, famili Poecilidae, genus Scyphoporus, spesies Scyphoporus helleri. Jenis-jenis ikan pedang yaitu yang pertama, platy pedang, yang kedua, green swordtail, yang ketiga, yellow swordtail, 4, albino swordtail, 5, albino blood red swordtail, 6, panda atau oreo swordtail, yang ketujuh, sunke swordtail, yang kedelapan, pineapple swordtail, dan yang kesembilan adalah king leery tail, di mana king leery tail ini merupakan jenis ikan pedang termahal karena di Amerika ikan pedang ini bisa berharga sekitaran 10 sampai 40 US dollar atau di dalam rupiahkan itu sekitar 100 sampai 600 ribu rupiah. Sifat ikan pedang. Ikan pedang merupakan ikan yang berdarah dingin, jadi sebaiknya kita mengatur air mencapai suhu 24 sampai 28 derajat Celcius dengan kadar keasaman air yaitu mencapai 6,5 sampai 7,5 dan kadar oksigen dalam air itu 4 dan umur indukan yang baik itu mencapai umur 6 bulan. Dan dalam pemijahan kita sebaiknya memasukkan jantan dan betina dengan perbandingan 1:3. Kriteria indukan yang baik itu yang pertama agresif, yang kedua berwarna cerah, yang ketiga postur tubuh ideal, yang keempat tidak cacat, dan kelima mata cerah, dan yang terakhir adalah sehat. Cara membedakan ikan pedang jantan dan ikan pedang betina. Ikan pedang jantan memiliki gonodotrium atau tonjolan di belakang sirip perut yang merupakan modifikasi dari sirip anal. Sedangkan ikan pedang betina tidak memiliki gonodotrium pada sirip perut sehingga dia hanya mempunyai sirip halus. Terus perbedaan yang kedua, ikan pedang jantan memiliki tubuh yang lebih ramping daripada betina. Perbedaan yang ketiga yaitu warna ikan pedang jantan lebih cerah dari ikan pedang betina. Terus yang keempat, sirip punggung pada ikan jantan lebih panjang dari ikan betina. Terus yang kelima, kepala ikan pedang jantan lebih besar dari kepala ikan pedang betina. Pemijahan ikan pedang. Yang pertama, siapkan akuarium, lalu isi akuarium dengan kedalaman air mencapai 40 sampai 50 cm. Lalu sediakan jaring di mana indukan tidak bisa masuk, lalu anakan bisa masuk. Kemudian pilih indukan yang memiliki kriteria yang bagus sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian
Sebelum kita memasukkan indukan ke dalam akuarium, kita harus mencari dan mencuci daun ketapang, lalu memasukkan daun ketapang itu ke dalam air dan mendiamkannya selama 2-3 hari. Setelah air berubah menjadi warna kecoklatan, maka kita bisa memasukkan indukan itu ke dalam akuarium. Kemudian beri makan indukan sebanyak 2 kali sehari, di mana kita bisa memberikan indukan itu makan berupa cacing sutra, cacing dara, dan pelet. Setelah terjadi perkawinan, maka indukan betina akan mengandung anaknya selama 1 bulan lamanya. Apabila indukan betina akan melahirkan anakannya, maka bintik hitam di perutnya akan terlihat lebih jelas. Setelah indukan betina melahirkan anakannya, maka kita bisa memisahkannya dengan anakannya karena indukan ini akan memakan anaknya sendiri. Setelah kita pisahkan dan anakan berumur 2-3 hari, kita bisa memberi anakan ini makan berupa kutu air ataupun jentik nyamuk. Pembesaran anakan dalam akuarium. Yang pertama, siapkan akuarium dengan kapasitas air mencapai 40 liter. Kemudian masukkan air dengan temperatur 22-26 derajat Celcius dengan kadar keasaman air yaitu 6,8 sampai 7,8. Kemudian pasangkan filter dalam akuarium, lalu berikan tumbuhan air dalam akuarium. Kemudian masukkan anakan dengan perbandingan jantan lebih sedikit daripada betina. Kemudian ganti air minimal 20% per minggunya. Lalu berikan pakan pada ikan ini sebanyak 2 kali sehari berupa cacing sutra, cacing dara maupun kutu air. Lalu tutup akuarium. Kemudian apabila ikan ini berumur 3 bulan dengan panjang 2,5 cm, maka ikan ini bisa dijual. Pengemasan ikan pedang. Pengemasan ikan pedang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama in situ dan ex situ. In situ merupakan pengemasan apabila pengiriman ikan ini dalam jarak yang dekat. Lalu pengemasan ex situ dapat dilakukan apabila pengiriman ikan ini dalam jarak jauh. Adapun pengemasan in situ dapat kita siapkan wadah, lalu isi air sekitar setengah dari wadah itu, kemudian dengan populasi ikan 50% dari banyaknya air. Lalu berikan jaring pada atas wadah, kemudian ikat dengan tali. Pengemasan ex situ dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, siapkan kantong plastik, lalu karet dan tabung oksigen. Kemudian isi kantong dengan air, lalu diendapkan selama sehari. Kemudian masukkan ikan ke dalam kantong plastik tersebut. Setelah ikan masuk, maka kita bisa mengisi oksigen melalui selang oksigen yang telah dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian keluarkan selang oksigen dengan perlahan agar oksigen dalam plastik tidak keluar. Kemudian ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.